Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita reading lagi ya teman-teman. Kita ngebahas zodiak Sagittarius 1 Juni sampai 15 Juni 2023, dan ini energi general, energi banyak orang, dan pasti tidak akan resonate untuk semua orang ya, seperti itu. Dan seperti biasa, saya akan selalu menawarkan produk saya. Ini gelang energi, ini udah diisi dengan spiritual, nanti diisi dengan supranatural menurut nama kalian. Manfaatnya untuk kelancaran pekerjaan, rezeki, disenangi oleh banyak orang, dan membersihkan aura negatif ya. Dan ini minyak wangi aura, ini isinya 30 ml, harganya 85.000. Dan ini 50 ml, harganya 130.000. Dan ini manfaatnya untuk asihan, biar disenangi oleh banyak orang, kelancaran pekerjaan, rezeki ya, dan bisa buat usaha dagang juga. Dan ini madu karoma, ini manfaatnya untuk ruqyah, membantu melepaskan aura negatif, membantu menyembuhkan penyakit medis ataupun non medis. Ini harganya 90 ribuan, bisa diminum oleh anak-anak dan juga dewasa. Untuk gelang bisa dikirim ke luar negeri ya teman-teman, dan itu harganya 200 ribuan. Dan bagi kalian yang mau konsultasi personal reading, pembacaan garis tangan, silahkan hubungi saya via WhatsApp. Garis tangan itu seperti menjabarkan garis besar kehidupan kalian, misal nikahnya berapa kali, punya anak berapa, elektronya kehidupan, dan kehidupan masa tua itu seperti apa. Dan itu biayanya sekitar 100 ribu ya. Kehidupan zodiak Sagittarius 1 Juni sampai 15 Juni 2023. Di sini banyak sekali dari kalian ini mendapatkan keberuntungan, keberlimpahan rezeki, dan juga kebahagiaan. Ini banyak sekali pertemuan ini berhubungan dengan bisnis, usaha, atau mungkin kerjasama dengan seseorang. Tapi bisa juga ini bertemu dengan orang-orang yang mungkin istilahnya udah kalian kenal. Bisa mungkin ada reunian, atau mungkin sepertinya ada juga yang akan ke tempat wedding ya, pertunangan. Tetapi di sini kalian banyak sekali peluang-peluang baik yang akan datang kepadamu, tapi ini berhubungan dengan keuangan atau rezeki ya, seperti itu. Di sini kalian tuh seperti orang-orang yang semakin tangguh, semakin dewasa, dan semakin pekerja keras. Walaupun memang di sini mohon maaf ya teman-teman, kadang-kadang mulut kalian ini tajam banget, apalagi kalau udah marah ya, seperti itu. Tapi di sini memang rezekinya lagi bagus ya, seperti. Jadi banyak dari kalian yang semakin fokus dengan apapun pekerjaanmu, usahamu, tetapi beberapa kalian juga seperti disarankan untuk fokus dengan apapun tujuan hidupmu, karena peluang kalian itu lagi ada, lagi terbuka. Manfaatkan, jangan sampai peluang ini terlewat begitu saja dan kalian nggak mendapatkan apa-apa ya, seperti itu. Dan di sana juga orang-orang yang memang semakin bisa menikmati hidup, menikmati kenyamanan, mungkin semakin tenang, semakin punya seperti punya dikelilingi orang-orang yang satu vibrasi dengan kalian, yang bisa memahami kalian, memahami cara pikirmu, memahami tujuan-tujuan hidupmu, seperti itu, atau ide-idemu. Jadi orang-orang yang memang bisa membuat kalian menjadi orang-orang yang berkembang, orang-orang yang punya kualitas lebih baik lagi, dan orang-orang yang bisa memahami kekurangan dan kelebihan kalian. Dan di sini beberapa peluang akan datang kepada kalian teman-teman, tetapi hati-hati, jangan terburu-buru, jangan tergesa-gesa, karena di sini ada satu peluang yang mungkin kelihatannya bagus, tetapi sebenarnya itu akan membuat kalian tuh rugi di tengah jalan. Jadi harus pelan-pelan, hati-hati, berpikir dengan jernih, fokus dengan apapun ya yang kalian hadapi saat ini, karena takutnya kalian salah memilih atau salah memanfaatkan, seperti itu. Dan di sini banyak juga dari kalian yang akan bepergian jauh, tetapi itu yang berhubungan dengan pekerjaan, atau di sanalah kalian mendapatkan rezeki ataupun pekerjaan. Tahu-tahu perjalanan kalian ini membuahkan rezeki ya. Walaupun memang di sini sepertinya enggak semua orang ya bisa membangun dalam kehidupanmu. Ada aja orang-orang yang toksik, orang-orang yang kurang baik, orang-orang yang tidak suka melihat kalian lebih baik, lebih sukses, atau lebih maju hidupnya. Tapi ada juga orang-orang yang memang merasa senang melihat kalian menjadi orang-orang yang ceria, orang-orang yang bisa mengembangkan diri kalian, atau mungkin orang-orang yang lebih bisa menikmati hidup kalian ya. Mungkin kemarin kaku atau gimana, sekarang lebih enjoy, lebih nyaman, lebih tenang, lebih menjadi diri kalian sendiri ya, seperti itu.
Dan kalian juga orang-orang yang memang istilahnya bisa diandalkan, karena orang-orang yang pekerja keras walaupun kadang-kadang keras ya, keras. Hati-hati ya teman-teman ya. Entah keras kepada orang lain atau mungkin bisa juga keras kepada diri kalian sendiri, jadi harus hati-hati. Kita ngebahas keuangan ya, keuangannya untuk kalian zodiak Sagittarius 1 Juni sampai 15 Juni 2023. Nah, di sini banyak dari kalian yang mendapatkan istilah keberuntungan dan awal baru dari kehidupan kalian ya, seperti itu. Jadi ini beberapa kalian ini sepertinya akan mendapatkan keberuntungan atau awal baru dalam kehidupan. Mungkin ada beberapa peluang yang akan membuat kalian menjadi orang-orang yang semakin sukses ya, semakin nyaman secara keuangan, semakin terbuka banyak peluang untukmu. Tetapi ada juga yang memang merasakan kesendirian atau merasakan seperti tidak ada yang bisa memahami kalian, atau mungkin apapun yang kalian punya itu sepertinya ada aja orang yang memanfaatkan, seperti itu. Jadi sesuaikan saja. Jadi ini seperti ada dua versi sih teman-teman ya. Jadi ada yang memang rezekinya lagi bagus, ada peluang baru untuk kehidupanmu, jadi awal baru dalam kehidupan kalian menjadi orang yang lebih baik, lebih sukses. Ada kelahiran baru lah intinya, ada orang-orang yang semakin berkembang, semakin makmur hidupnya, ada banyak perubahan baik dalam kehidupanmu, entah tentang pekerjaan, usaha atau hal apapun, tapi ini membuahkan banyak berkah rezeki, dan ini mungkin peluang untuk masa depan kalian. Jadi tapi ada juga beberapa dari kalian itu merasa lelah dengan kehidupan kalian karena merasa banyak orang-orang yang memanfaatkan keuanganmu, memanfaatkan kebaikanmu, sehingga di saat kalian butuh, di saat kalian membutuhkan bantuan, ini orang-orang ini nggak ada ya. Dan mungkin disitulah kalian harus di apa ya, mengambil hikmah dari semuanya. Jangan terlalu mudah untuk memberikan keuangan atau apapun itu kepada orang lain yang memang sebenarnya tidak ada manfaatnya untuk kalian atau tidak membantu kalian. Jadi harus belajar ketika kalian mengeluarkan uang itu untuk orang yang memang kalian butuhkan dan bisa saling membantu dengan kalian, bukan hanya ngasih atau uang habis di saat kalian membutuhkan udah nggak ada. Jadi jangan seperti itu ya teman-teman. Jadi harus dipahami dan harus dirubah ya, karena di sini sepertinya ada kesedihan atau mungkin kekurangan keuangan, tapi bisa juga ada juga sakit, dan mungkin ini butuh keuangan yang cukup lumayan tapi kalian uangnya udah habis, bisa juga seperti itu. Jadi benar-benar butuh bantuan ya, seperti itu teman-teman. Itu aja. Dan bagi teman-teman yang memang ada di posisi itu, bersabar, dan apapun yang terjadi dalam kehidupan kalian, ambil hikmahnya, berintrospeksi diri dan memperbaiki semuanya ke arah yang lebih baik, lebih positif, karena semua itu yang akan berkembang hidupmu, jiwamu, bukan orang lain ya, seperti itu. Dan ini sepertinya akan ada perubahan baik untuk kalian, tetapi ini memang mendapatkan cobaan dulu untuk kalian versi kedua ya, untuk secara keuangan mendapatkan cobaan dulu, tapi mungkin ujungnya akan ada kabar baik atau mungkin ada hadiah yang Tuhan berikan untukmu, apapun itu ya, apapun itu ya. Kita ngebahas asmara ya, ini asmara yang berpasangan, yang lajang, yang single parent, laki-laki dan perempuan. Kita ngebahas yang berpasangan dulu. Sepertinya beberapa dari kalian mungkin orang-orang yang semakin tenang ya, semakin intuitif, semakin nggak tergesa-gesa dalam mengambil keputusan. Dan ketika kalian mendapatkan istilahnya permasalahan dalam kehidupan rumah tanggamu pun bisa diselesaikan dengan saling saling membantu, atau bisa dari hati ke hati ya, seperti itu. Jadi kalian tuh orang-orang yang memang sepertinya lagi ada permasalahan hidup atau cobaan, entah dari diri kalian sendiri, dari anak, atau mungkin dari orang lain ya, atau bahkan dari ekonomi kalian. Tapi sepertinya kalian bisa menghadapi semua itu dengan tenang dan bisa istilahnya menyelesaikan masalah itu pelan tapi pasti, walaupun mungkin ya ada kesedihan, ada merasa kecewa, tetapi semua itu bisa diredam karena kalian tuh orang-orang yang mungkin semakin sabar ya,
semakin dekat dengan Tuhan, dan semakin banyak bersyukur dengan apapun yang kalian miliki, sehingga pelan tapi pasti Tuhan akan memberikan pertolongan kepada kalian di saat yang tepat. Dan mungkin sekarang udah terjadi kepadamu ya, seperti itu. Entah tentang keuangan, tentang rezeki atau pertolongan apapun, entah tentang pekerjaan, atau ada juga orang yang membantu dengan apapun permasalahanmu, dan mereka membantu dengan kemampuan dia, dengan apa yang kalian butuhkan, seperti itu. Dan mungkin kalian juga seperti orang-orang yang semakin harmonis ya, semakin solid, walaupun mungkin apapun permasalahannya tetap dihadapi bersama bareng-bareng. Ada juga yang LDRan ya, mungkin salah satu jalan keluarnya, mungkin ada yang misalnya salah satunya akan pergi ke luar kota, keluar daerah untuk bekerja, misalnya, contoh aja. Kita ngebahas yang single ya. Yang single ini sepertinya lagi ada pembicaraan yang mungkin kadang-kadang enggak sepemahaman atau enggak sepemikiran, tetapi ini memang butuh musyawarah ya teman-teman, karena ini berhubungan dengan organisasi seseorang atau bahkan keluarga besar. Mungkin ada perbedaan pendapat atau ada permasalahan yang akan membuat kalian ini seperti adu argumen ya, seperti itu. Atau di sini bisa juga yang berhubungan dengan kalian ini dihadapkan dengan pekerjaan yang butuh kerja keras tapi saingannya banyak ya, seperti itu. Nah, secara cinta sepertinya kalian ini lagi berusaha untuk meyakinkan sesuatu, atau meyakinkan perasaan kalian kepada seseorang yang sangat kalian cintai, tetapi memang dia itu nggak mudah percaya kepadamu ya. Jadi butuh pengorbanan, butuh kesabaran, butuh waktu, dan butuh bukti. Atau mungkin bisa juga hubungan kalian ini kurang direstui oleh salah satu keluarga kalian, dan kalian itu seperti lagi berjuang keras untuk mendapatkan restu itu ya, seperti itu. Bisa juga seperti itu. Sesuaikan ya teman-teman. Kita ngebahas yang single parent laki-laki dulu. Ini seperti ada kesedihan, ada keterpurukan, ada ketidaknyamanan, dan ada merasa tersakiti atau terjolimi. Ini bisa berhubungan dengan cinta, tapi bisa juga berhubungan dengan pekerjaan atau usaha yang memang tidak seperti yang kalian harapkan. Banyak kerugian atau banyak hal yang membuat kalian ini merasa sesak karena mungkin rugi, tapi kalian ada tanggungan utang, bisa juga seperti itu. Tapi untuk cinta seperti tersakiti atau dihianati oleh orang yang sangat kalian kasihi ya, kalian cintai demi orang lain, atau mungkin dia pergi demi orang lain, atau bisa juga memang dia pergi setelah mendapatkan apapun yang kalian seperti dia pergi setelah mendapatkan apapun yang dia inginkan dari kalian, seperti itu ya. Tapi ini bisa juga tentang sakit. Ada yang sakit, atau ada juga yang kehilangan seseorang yang berarti dalam kehidupanmu, entah keluarga, kerabat ya, atau mungkin pasangan, mungkin kembali kepada yang maha kuasa, mungkin juga seperti itu. Kita ngebahas yang single parent perempuan ya, untuk kalian zodiak Sagittarius. Ini sepertinya ada ketenangan batin ya, ada keharmonisan. Jadi kalian itu orang-orang yang bisa menaklukkan apapun cobaan dalam kehidupanmu, sehingga kalian ini sepertinya semakin tenang hidupnya. Mungkin kalaupun berhubungan itu seperti kalian ini bisa melewati cobaan hidup dengan pasangan kalian, dan pada akhirnya kalian mendapatkan keharmonisan, ketenangan, atau mungkin seperti pada akhirnya kalian menemukan cinta yang sebenarnya atau cinta yang tulus yang kalian dapatkan dari pasangan kalian. Atau bisa juga kebahagiaan yang memang tidak butuh alasan karena datang dari diri kalian sendiri, karena cinta kalian kepada Tuhan atau rasa syukur kalian kepada Tuhan. Jadi kalian merasakan bahagia, nggak harus punya uang banyak dulu, nggak harus punya pasangan dulu, jadi nggak ada ketergantungan dari seseorang, tapi memang kalian merasakan kebahagiaan karena mungkin kalian tuh merasa ketenangan karena semakin dekat dengan Tuhan, sehingga jiwa kalian tuh semakin tenang. Jadi ada kebahagiaan di situ. Itu aja teman-teman ya, dan sukses terus, bahagia selalu, tetap bersyukur dan apapun yang kalian miliki. Dan jangan lupa di like, di subscribe, di komen untuk mendukung channel aku. Kurang lebihnya mohon dimaafkan, di share ke teman-teman kalian ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.